Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai simetri, refleksi, dan pengubinan di sekolah dasar. Nah adik-adik, apa sih itu simetri? Simetri artinya seimbang baik antara bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. Simetri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat kita bentuk pada suatu bidang datar menjadi dua bagian, di mana kedua bagian tersebut sama besar. Contohnya pada saat kita membentuk kertas origami. Secara tidak sadar, kita melakukan simetri lipat pada kertas origami. Selanjutnya yaitu simetri putar. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Sedangkan sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian sama besar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jumlah simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri pada bangun datar. Yang pertama ada persegi panjang. Jumlah simetri lipatnya ada 2, simetri putar ada 2, dan sumbu simetrinya ada 2. Selanjutnya ada persegi, di mana jumlah simetri lipatnya ada 4, simetri putar ada 4, dan sumbu simetrinya ada 4. Yang ketiga ada segitiga sama sisi. Jumlah simetri lipatnya ada 3, simetri putar ada 3, dan sumbu simetrinya ada 3. Yang keempat ada jajar genjang, di mana jumlah simetri lipatnya tidak ada, simetri putarnya ada 2, dan sumbu simetrinya tidak ada. Selanjutnya ada trapesium sama kaki, di mana jumlah simetri lipatnya ada 1, simetri putarnya tidak ada, dan sumbu simetrinya ada 1. Yang keenam ada layang-layang, di mana jumlah simetri lipatnya ada 1, simetri putarnya tidak ada, dan sumbu simetrinya ada 1. Selanjutnya ada belah ketupat. Jumlah simetri lipatnya ada 2, simetri putar ada 2, dan sumbu simetrinya ada 2. Selanjutnya ada lingkaran, di mana jumlah simetri lipatnya tak terhingga, simetri putarnya tak terhingga, dan sumbu simetrinya tak terhingga. Selanjutnya kita akan belajar mengenai refleksi. Pencerminan atau refleksi merupakan suatu transformasi geometri berupa pemindahan posisi suatu objek ke posisi bayangan hasil pencerminan dengan sifat dan bayangan seperti pada cermin datar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menerapkan konsep pencerminan ketika bercermin di depan kaca. Adapun sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya yaitu yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga yaitu bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Selanjutnya kita akan belajar menentukan koordinat hasil refleksi. Berikut bayangan titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap beberapa garis dan titik. Misal koordinat titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y berarti nanti bayangannya adalah F aksen yang koordinatnya minus X, Y, dan seterusnya. Ini merupakan 8 rumus yang digunakan dalam menjawab soal refleksi atau pencerminan. Contoh soal, tentukan bayangan titik A min 5,3 jika direfleksikan terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C, Y sama dengan X, D, Y sama dengan min X, E, X sama dengan min 4, F, Y sama dengan 2. Yang A sumbu X, maka rumusnya yaitu X, min Y, maka hasilnya adalah min 5, min 3. Selanjutnya, yang B yaitu ditanya sumbu Y, maka rumusnya min X, Y. Dengan begitu hasilnya adalah 5,3. Yang C, Y sama dengan X. Rumusnya Y, X, maka menjadi 3, min 5. Selanjutnya yang D yaitu Y sama dengan min X dengan rumus min Y, min X, maka menjadi min 3,5. Selanjutnya yang E adalah X sama dengan min 4 dengan rumus 2A min X, Y, maka menjadi 2 dikali min 4 dikurang min 5,3 sama dengan min 8 ditambah 5,3. Dengan begitu hasilnya adalah min 3,3. Soal yang terakhir yaitu F, Y sama dengan 2, maka rumusnya X, 2 dikali A dikurang Y, maka menjadi min 5, 2 dikali 2 dikurang 3. Maka min 5,
4 dikurang 3, maka hasilnya min 5,1. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengubinan. Pengubinan adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisi-sisinya berimpit sehingga menutup bidang secara sempurna atau tidak ada bagian yang tidak tertutup. Bangun-bangun datar yang dipasang tidak hanya sejenis tetapi bisa lebih dari satu jenis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pemasangan batu bata pada tembok, puzzle, sarang lebah, dan lantai dengan menggunakan paving block. Contoh pola pengubinan. Yang pertama ada contoh pola pengubinan segitiga dan pola pengubinan persegi. Contoh pola pengubinan dengan dua bangun. Pada gambar di atas terdapat pola pengubinan segitiga, persegi, dan persegi panjang. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa adik-adik.